Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan. Saya berharap sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilancarkan segala urusan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sempat scroll di YouTube, kemudian menemukan video dari salah satu rekan kita yang kemudian sampai hari ini beliau masih sangat serius untuk berhadapan-hadapan dengan klan Ba'alawi. Nah, ya mungkin ini bukan sesuatu yang baru. Teman-teman kita, baik itu Gus Fuad, Gus Abbas, Kiai Imad, dan banyak konten kreator lainnya yang kemudian arah perjuangannya memang di situ. Belum lagi misalnya teman-teman yang garis keturunan dari Wali Songo misal dan lain sebagainya. Saya mungkin dengan beberapa teman-teman yang lain yang tidak yang tidak bersama-sama dengan Kiai Imad, Gus Fuad, Gus Abbas hanya sebagai penyimak saja dari pertentangan nasab ini, polemik nasab ini. Makanya kita hanya sebatas mengomentari, kemudian mereaksi beberapa perkembangan yang kemudian terjadi. Nah, menyikapi persoalan pertentangan nasab ini, saya pikir ini belum selesai. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman kita yang kemudian melakukan sebuah pertemuan untuk membahas sebuah gerakan meluruskan sejarah. Tapi mungkin kita akan bahas itu di video terpisah. Nah, hal yang ingin saya bahas di sini adalah sebuah berita yang saya dapatkan. Rilisan berita yang saya dapatkan nanti juga saya tampilkan di layar. Tentu ini hanya sebatas komentar saya secara pribadi, bukan atas dasar memprovokasi atau apapun itu. Yang ingin saya bahas adalah keterlibatan Habib Lutfi bin Yahya atau Aba Lutfi. Jadi ini semoga diskusi kita bisa bijak ya di kolom komentar. Saya juga semoga ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seorang Aba Lutfi. Beliau adalah tokoh sufi dunia, kemudian seorang mursyid yang kemudian dari dunia sufi, tariqat dan lain sebagainya, beliau adalah orang yang sesepuh di dalamnya. Nah, kenapa saya ingin bahas berita ini? Karena saya anggap bahwa secara pribadi ya, saya anggap bahwa posisi Aba Lutfi kita tahulah di periode kedua Pak Jokowi, beliau masuk sebagai orang penting di dalam istana. Ya, sebagai orang yang kemudian menjadi penasehat, menjadi orang yang bisa menasehati presiden dan lain sebagainya, itu adalah posisi-posisi yang penting dalam istana. Nah, jelang Pilpres 2024 tentu banyak figur, banyak tokoh yang kemudian pada akhirnya akan menentukan pilihannya berada pada posisi yang mana, koalisi yang mana. Apakah berada pada posisi yang bersama-sama dengan Anies Baswedan, dengan Muhaimin Iskandar, atau bersama-sama dengan Ganjar Pranowo, dengan Mahfud MD, ataukah berada pada posisi bersama-sama dengan Prabowo, dengan Gibran. Nah, ini tinggal menentukan sikap saja, di mana posisi-posisi strategis untuk mereka tempati. Jadi masing-masing tokoh ini pasti sudah memiliki arahnya masing-masing. Termasuk
Abah Lutfi di beberapa perkembangan kan memang kedekatan beliau dari salah satu bakal calon ini atau dari salah satu calon presiden ini, kedekatannya adalah ke arah Prabowo Subianto. Itu bisa kita lihat dari beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu pada saat ada pertemuan sufi sedunia, kalau saya tidak salah, nah yang dijadikan sebagai ketua panitia pelaksana pada kegiatan itu adalah Prabowo Subianto. Itu adalah salah satu bukti bahwa arah perjuangan seorang Abah Lutfi itu ke Prabowo Subianto dengan adanya kedekatan-kedekatan itu. Yang kedua adalah posisi presiden. Kita tidak ingin mengarahkan persoalan ini kepada presiden sebenarnya, sekalipun presiden harusnya dia berada pada posisi yang netral dalam urusan pertentangan tiga koalisi ini. Tapi kan secara kedekatan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan mengalamatkan bahwa Pak Jokowi hari ini, presiden kita hari ini, kedekatannya, arahnya itu akan ke Prabowo Subianto. Kenapa? Karena ada anaknya di sana, ada Gibran di sana sebagai cawapres Prabowo Subianto. Tentu kedua hal ini lebih menguatkan persepsi kita, pandangan kita bahwa Abah Lutfi harus ke Prabowo Subianto karena ada beberapa alasan-alasan tertentu. Nah, kita tidak ingin mengatakan bahwa kenapa harus ke Prabowo, kenapa nggak ke Ganjar, kenapa nggak ke Anies. Saya pikir pandangan saya bukan di situ. Ya terserahlah mau Abah Lutfi kemana. Hanya saja saya ingin meminta pandangan sahabat-sahabat yang mendengar pernyataan ini, apakah pantas seorang pimpinan sufi, seorang mursyid sekelas Abah Lutfi terlibat pada politik praktis seperti ini. Tentu tidak ada orang yang kemudian harus anti dengan politik, ya siapapun itu, termasuk mungkin saya pribadi. Nah, cuma kan hal-hal seperti ini jika dialamatkan kepada orang yang kemudian ditokohkan sesepuh dalam ilmu tarekat dengan apalagi dengan wadah besar sekelas Nahdlatul Ulama. Ini sisa pandangan kita sebenarnya. Apakah layak seorang Abah Lutfi terlibat dalam politik praktis, apalagi terjun langsung? Nah, inilah yang ingin saya bahas. Ada rilisan berita dari tv1news.com. Nanti saya share juga linknya di deskripsi jika sahabat-sahabat ingin baca sendiri. Di sini bunyi pernyataan dari rilisan berita ini adalah Abah Lutfi turun gunung, gelorakan semangat relawan menangkan Prabowo Gibran satu putaran. Ini yang diangkat, ini yang di framing di berita. Ketua Dewan Pengarah, ya ini ya posisi Abah Lutfi. Ketua Dewan Pengarah Habib Lutfi bin Yahya menggelorakan semangat relawan gerakan milenial pecinta tanah air Gempita untuk menangkan paslon Prabowo Gibran menang satu putaran. Kemudian lanjut lagi, Indonesia menurut Abah Lutfi memerlukan pemimpin yang mampu memimpin bangsa dan negara. Tantangannya tidak kecil dan tidak hanya sekedar kemenangan. Bagaimana sosok pemimpin harus punya kemampuan kuat dalam pertahanan dan ketahanan negara, mempertahankan posisi kuat Indonesia di tengah situasi geopolitik global. Kalau dari bunyi pernyataan ini saya sepakat dengan Abah Lutfi soal keterangan-keterangan beliau kepada Prabowo Subianto. Salah satu-satunya mungkin capres yang paham soal geopolitik dan situasi
pertahanan dan ketahanan negara adalah Prabowo Subianto. Sekalipun di cawapres Ganjar juga ada apa namanya, ada Mahfud MD yang mungkin secara pengalaman juga sedikit banyaknya paham persoalan ini, tapi yang lebih paham ya betul lah Prabowo Subianto, apalagi soal geopolitik global. Nah, dari situlah ia melihat sosok Capres Prabowo Subianto satu-satunya pemimpin yang punya kemampuan itu, kemampuan mempertahankan ketahanan bangsa secara luas, bukan untuk kelompok tertentu. Jadi ini rilisan berita ya, yang saya baca mungkin tidak perlu semuanya saya baca, yang penting-penting saja. Jadi dalam rilisan berita ini dia bersama dengan Ketua Umum Gempita. Nah, itu saja mungkin ya. Nanti kalau misalnya sahabat-sahabat mau baca sendiri, saya share linknya di kolom komentar atau di deskripsi, silakan dibaca sendiri. Poinnya adalah bagaimana pandangan kalian memahami atau menyikapi soal keterlibatan langsung ya, keterlibatan langsung seorang Abah Lutfi dalam kontestasi politik atau politik praktis. Di mana kita ketahui arah kalau kita bicara soal politik itu harus menggunakan apa namanya, beberapa trik tertentu ya. Namanya juga politik, butuh strategi, butuh trik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita memposisikan seorang Abah Lutfi, tokoh spiritual, tokoh sufi, kemudian dari dunia tarikat, beliau adalah seorang mursyid yang kemudian dikagumi oleh banyak pihak ya. Dari tarikat manapun pasti akan mengetahui bahwa Abah Lutfi ini kelasnya seperti apa. Nah, bagaimana kita menempatkan posisi-posisi itu? Apalagi kalau ada framing berita seperti ini, muncul berita seperti ini bahwa Abah Lutfi turun gunung untuk berjuang memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran. Ya berarti keterlibatan Abah Lutfi masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran itu bukan hanya semata-mata keterlibatan secara lisan atau pribadi, tapi sudah masuk ke arah apa namanya, sosialisasi, turun gunung langsung. Kemudian nanti saya tampilkan juga ya gambarnya bagaimana Abah Lutfi menggunakan kostum pemenangan Prabowo Gibran. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu saja. Saya tidak ingin membahas persoalan ini terlalu jauh. Khawatirnya saya salah dalam menyampaikan ini, tapi kalau untuk beritanya ini adalah berita yang valid, bisa dikonfirmasi, bisa juga dicek kebenarannya. Silahkan nanti dibaca sendiri di kolom komentar atau di deskripsi, saya share linknya. Silahkan berkomentar. Silakan bijak berkomentar, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Apapun komentar kalian nanti mungkin saya akan berdiskusi dengan kalian, berdialog dengan kalian. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.